Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kita ya tentang jenis-jenis anggaran. Ada apa aja itu anggaran? Yang pertama yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan belanja rutin, pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Nah, disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang, ada setiap tahun. Contohnya, belanja administrasi umum, belanja operasi, dan biaya-biaya pemeliharaan. Itu karena selalu ada, sehingga dikatakan rutin. Itu anggaran operasional. Kemudian berikutnya ada anggaran modal atau investasi. Ini menunjukkan suatu rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Jadi segala modal atau investasi. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Jadi kan anggaran juga berisi tentang perolehan dana. Nah, itu bisa dari dana pinjaman kemudian dialokasikan sebagai modal, yaitu modal asing atau modal pinjaman. Belanja modal manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran, jadi biasanya jangka panjang dan akan menambah aset atau kekayaan dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Jadi anggaran modal itu biasanya untuk beli aset, contohnya tadi ya gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya tadi. Sisanya baru untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Kemudian ada anggaran modal atau capital budget. Kemarin sudah kita bahas ya apa itu capital budget. Jadi anggaran yang terdaftar dan tergambar dalam perencanaan penambahan modal, berisi daftar modal proyek yang diajukan selama tahun yang akan datang. Kemudian ada anggaran kas atau cash budget, anggaran yang telah tercatat dalam rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi berapa kas yang harus ada, itu anggaran kas. Aktivas sangat lancar atau aktif. Kemudian anggaran pelaksanaan, ada operating budget, anggaran yang telah tergambar dalam perencanaan atau aktivitas pelaksanaan. Ini anggaran pelaksanaan, anggaran yang dilaksanakan. Kemudian anggaran pelaksanaan itu ada penerimaan atau revenue. Jadi identifikasi penerimaan ditentukan dulu. Kita lihat dulu penerimaannya, dapat dari mana dananya. Kemudian ada di dalamnya biaya dan pengeluarannya, expenses and expenditure. Nah, di situ elemen biaya-biaya yang dikeluarkan. Untuk apa saja? Dapatnya dari mana? Kemudian biaya tersebut untuk apa saja? Kemudian ada juga di dalam anggaran pelaksanaan itu pengukuran atau output measure. Informasi hasil dari perencanaan isinya. Ini contoh-contohnya, ini contoh capital budget bisa dilihat. Ini contoh capital budget, bisa melihat misalnya ini risk free rate-nya 4%, RPM-nya 7%, kemudian bisa dihitung contohnya NPV-nya. Sepertinya kalian sudah pernah belajar ini juga, payback period-nya, internal rate of return, kemudian net present value. Nah, ini contoh capital budget. Kemudian ini contoh cash budget atau anggaran kas. Jadi di sini terlihat pada bulan pertama sampai ke periode berikutnya, kemudian di total muncul berapa kas yang harus ada. Kemudian ini operating budget, contohnya begini. Ini isinya adalah revenue dan expenses. Jadi ini contoh operating budget, jadi anggaran operasional. Jadi untuk apa saja, kemudian dapatnya dari mana. Nah, proses penyusunan anggaran itu dimulai dari persiapan anggaran. Kita siapkan dulu, kita taksir pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Kemudian setelah persiapan anggaran kita ratifikasi atau proses politik yang cukup rumit dan cukup berat ini. Butuh managerial skill, political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Kemudian
masuk ke proses implementasi atau pelaksanaan anggaran. Jadi kita laksanakan perlu dimilikinya sistem atau informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, kemudian baru pelaporan dan evaluasi. Pelaporan anggaran dan evaluasi anggaran. Tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tidak akan ada masalah. Harapannya begitu pada saat pelaporan dan evaluasi. Kemudian fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai merumuskan tujuan, merencanakan program, mengalokasikan berbagai program, dan menentukan indikator kinerja. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengendalian juga, sebagai alat kebijakan fiskal, politik, kemudian alat koordinasi dan komunikasi, alat memotivasi, penilaian kinerja, dan menciptakan ruang publik. Kemudian kelemahan anggaran, angka anggaran tidak selalu tepat karena angka tersebut merupakan taksiran atau forecasting. Kemudian anggaran terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah. Jadi memungkinkan kondisinya berubah, maka anggarannya berubah. Misalnya pada masa pandemi ini anggaran berubah semua karena ada berbagai perubahan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis sehingga perlu partisipasi dari semua pihak. Yang keempat, penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Jadi anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam tugasnya, bukan untuk menggantikan kebijakan atau peran manajemen karena tetap harus ada pengelolaannya. Kemudian perencanaan, pengendalian dan anggaran. Anggaran merupakan rencana perusahaan secara keseluruhan. Anggaran merupakan perencanaan dan pengendalian laba menyeluruh. Secara nggak langsung begitu ya. Perencanaan harus melihat ke depan tindakan apa saja yang harusnya diambil untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian di anggaran itu juga melakukan pengendalian untuk melihat ke belakang. Makanya perlu ada data masa lalu untuk melakukan forecasting, melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan perencanaan yang akan datang. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.